Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Hima. Teman-teman, tahu nggak, kita hari ini akan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut juga dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, pada kali ini Ustazah Iis dan Ustazah Afifah akan bercerita tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Pasti seru. Teman-teman sudah pernah mendengar kisahnya atau belum? Kita dengarkan ya teman-teman. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita berdoa dan dengar kisah kelahiran Nabi Muhammad dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya teman-teman, kita dengar Is dan Ustazah Afifah berkisah. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah SAW, Makkah merupakan sebuah kota yang begitu tersohor di negeri Arab. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya, apa penyebabnya kota Mekkah menjadi kota yang begitu tersohor? Inilah teman-teman yang menjadikan kota Makkah begitu viral pada saat itu hingga sekarang. Hingga timbullah rasa dengki dan iri pada hati seorang gubernur yang kota Yaman yang bernama Abraha. Abraha berpikir keras bagaimana caranya agar kota Yaman juga bisa tersohor seperti kota Makkah. Banyak orang yang berkunjung ke kota Yaman. Untuk dapat menarik perhatian orang-orang agar mau berkunjung ke Yaman dan meninggalkan Makkah, Abraha membuat bangunan serupa Ka'bah yang bernama Al-Qulais. Abraha mengumpulkan arsitek terbaik untuk membangun bangunan yang lebih bagus dan megah daripada Ka'bah. Puas sudah aku bangun bangunan yang bisa menyaingi Ka'bah. Bangunan ini pasti akan segera mengalihkan perhatian orang-orang dari Ka'bah. Namun tahukah teman-teman, apakah Abraha berhasil menarik perhatian orang-orang? Tidak sama sekali. Al-Qulais, bangunan Abraha sepi tanpa pengunjung. Maka memuncaklah amarah Abraha. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Hingga bangunan megah milik Yaman tidak bisa menarik perhatian mereka. Lihatlah betapa bangunanku Al-Qulais ini begitu megah. Kilauan bangunan ini. Lihat, pintu Al-Qulais ini berlapis emas. Tiang-tiang bangunan terbuat dari perak. Lantai terbuat dari kayu cendana yang harumnya semerbak, bertiraikan dengan permata dan mutiara. Arsitek terbaik telah aku kerahkan dengan uang yang tidak sedikit. Namun semua ini tidak ada hasilnya. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus berbuat sesuatu. Prajurit! Iya, tuanku. Siapkan bala tentara dan juga semua pasukan gajah yang kita miliki. Besok kita akan berangkat menyerang Makkah. Kita akan hancurkan, kita akan luluh lantakkan Ka'bah agar orang-orang tidak lagi berkunjung ke sana. Seluruh bala tentara dan pasukan gajah telah disiapkan. Hingga berita ini terdengar
sampailah kepada penduduk Makkah. Salah satu penduduk Makkah yang mendengar akan hal itu segera berlari tergopoh-gopoh mencari Abdul Muthalib untuk memberikan kabar tersebut. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai pemimpin dan penjaga Ka'bah. Wahai Abdul Muthalib, ketahuilah bahwa pasukan Abraha dari negeri Yaman telah bersiap ingin menghancurkan Ka'bah. Apakah yang harus kita lakukan? Tenanglah wahai Fulan, biarlah mereka berbuat semaunya. Hingga tibalah pasukan Abraha di lembah, dan prajurit Abraha merampas segala sesuatu yang ia temui, termasuk 200 ekor unta milik kakek Nabi Muhammad SAW. Pasukan Abraha pun menyampaikan kepada setiap orang yang mereka temui agar pemimpin kaum Quraisy menghadap kepada Abraha. Wahai pemimpin kaum Quraisy, apakah permintaan terakhirmu sebelum Ka'bah aku hancurkan? Dengan tenang Abdul Muthalib menjawab, Wahai Abraha, aku hanya meminta kembalikan 200 ekor untaku itu. Apa? Tidak salahkah telingaku ini mendengar? Hanya unta-untamu yang kamu pikirkan dan kamu minta untuk kembali. Padahal tujuanku kemari adalah untuk menghancurkan Ka'bah yang diagung-agungkan oleh orang-orang itu. Tapi kau hanya meminta kembali untamu. Ketahuilah, wahai Abraha, aku hanya meminta hak atas milikku. Unta-unta itu adalah milikku, sedangkan Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak memiliki kuasa untuk menghentikanmu. Biarlah Allah yang pemiliknya, sang pemiliknya, yang akan menjaga Ka'bah itu. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Lakukanlah sesuka hatimu. Baiklah, akan aku serahkan unta-untamu kepadamu. berangkatlah seluruh pasukan gajah milik Abraha menuju ke Ka'bah. Sedangkan Abdul Muthalib beserta seluruh penduduk Makkah pergi berlindung menyelamatkan diri. Namun, alangkah terkejutnya Abraha. Tentara gajah yang terdepan enggan untuk berjalan. Seakan-akan gajah tersebut tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Abraha semakin naik pitam. Dicambuknya gajah itu. Dipukul berkali-kali. Namun gajah itu masih enggan berjalan. Maka semakin deraslah Abraha menyiksa sang gajah. Hai gajah, ayo berjalan. Kenapa kau diam saja? Gajah, ayo. Kau itu adalah gajah terlatih. Berjalanlah. Kenapa kau diam saja? Ayo. Maju ke depan. Ayo. Ya.
Gajah pun akhirnya maju menuju Ka'bah. Bersamaan dengan berjalannya tentara gajah, langit tampak gelap gulita. Suasana mencekam. Namun setelah diperhatikan secara seksama, bukanlah awan hitam yang menutupi langit, melainkan sekawanan burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka dengan membawa batu-batu kerikil yang sangat panas. Dilemparilah tentara gajah Abraham dengan batu-batu neraka yang sangat panas hingga hancur, lebur, dan hanguslah tentara gajah itu. Hancur luluh, terkena butiran-butiran api neraka. Akhirnya selamatlah Ka'bah dari serangan kejam tentara Abraha. Dan tak berapa lama setelah peristiwa tersebut, maka lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Muhammad, sang pembawa kedamaian bagi umat manusia. Itulah sebabnya teman-teman, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Masya Allah teman-teman, ternyata kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sangat mengharukan. Dan tahu nggak, ternyata diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Fil. Teman-teman sudah pada hafal surat Al-Fil atau belum ya? Nanti coba dibaca sama ayah dan bundanya ya teman-teman. Sudah dulu ya, sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.